Oke, hai assalamualaikum sahabatku yang di channel Sirus Edukasi. Nah, kali ini kita akan berbagi kepada adik-adik soal pembahasan SBMPTN Saintek 2022. Ini prediksi dan bocoran soal terbaru, yaitu yang Saintek, Mapel, Biologi, kemudian Matematika, Kimia, dan Fisika. Teman-teman yang harus dikuasai karena banyak sekali, dan ini yang sering terjadi keluar pada tahun 2020 kemarin. Nah, teman-teman harus menghafalkan ini, dan ini merupakan soal yang bocorannya. Nah, jadi harus disiapin sedini mungkin biar teman-teman itu lulus nanti di seleksi perguruan tinggi negerinya. Oke, semangat terus, semoga semuanya sehat selalu dan terus belajar. Nah, sekarang kita langsung aja teman-teman ya. Dan di sini buat Anda yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe-nya, like, comment, dan share juga video ini. Dan nanti di tengah-tengah video ini kami akan berbagi file gratisnya. File aslinya itu banyaknya 100 soal, tinggal diunduh saja, nanti sudah kami siapkan nanti di tengah-tengah videonya. Oke, langsung aja kita bacakan soal nomor 1. Oke, soal biologi dulu teman ya. Bekicot, kaki 1000, cacing dalam rantai makanan berperan sebagai A. Produsen, B. Konsumen premier, C. Konsumen sekunder, lalu decomposer, dan E. detritivore. Teman-teman ya, silakan teman-teman yang mana yang paling tepat jawabannya untuk soal nomor 1 ini. Apakah jawabannya yang A ya, yang B, yang C, atau yang yang E teman-teman ya. Silakan bisa tinggalkan di kolom komentar buat teman-teman yang mau tahu nih apa jawabannya. Oke, kita lihat langsung saja. Jawabannya yang tepat adalah yaitu E teman-teman ya, detritivore. Apa itu detritivore? Detritivore adalah yaitu pemakan bangkai organisasi heterotropod yang memperoleh energi dengan cara memakan sisa-sisa makhluk hidup. Dengan begitu mereka merupakan pengurai dan berkontribusi dalam siklus hara teman-teman ya. Karena mereka ini teman-temannya ini dia satu dunia lah istilahnya teman-teman ya. Jadi satu lingkungan, mereka hidup di atas tanah dan di dalam tanah juga, sehingga inilah yang disebut dengan berperan sebagai detritivore teman-teman ya. Itu arti detritivorenya. Oke, jelas ya. Next teman-teman, kita langsung aja lanjut ke soal nomor 2. Kita bacakan. Pada teknologi plasmid dibutuhkan enzim ligase yang berperan dalam menyambung potongan plasmid dan DNA target sehingga terbentuk A. DNA rekombinan, B. DNA mutasi, C. Sel hibridoma, D. Jaringan muton, dan E. Kromosom diploid. Silahkan teman-teman ya, yang mana jawabannya nih buat teman-teman yang mungkin sudah belajar, sudah ikut bimbel online atau privat untuk menghadapi seleksi perguruan SBMPTN ini. Oke, kita langsung lihat dan cek jawaban yang paling tepat adalah yaitu A teman-teman ya, DNA rekombinan. Nah, ini merupakan salah satu teknologi plasmid yang mana itu menyambung potongan plasmid dan DNA-nya itu disambung sehingga terbentuk yang namanya rekombinan teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yaitu A. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kalau belum jelas silahkan tinggalkan di kolom komentar yang mau bertanya. Next, kita langsung aja lanjut ke soal nomor 3 teman-teman ya. Oke, kita bacakan soal nomor 3. Lumut kera yang selain sebagai tumbuhan pionir juga bermanfaat sebagai obat adalah A. Sphagnum sp, B. Anthoceros lactis, C. Marsilea crenata, D. Marhantia polymorpha, dan E. Ornea dasypoga. Iya teman-teman ya, ini bahasa biologi semua. Saya rasa teman-teman tidak asing lagi apa istilah-istilah seperti ini ketika sudah belajar di SMA maupun di SMK. Oke, kita langsung lihat nih, cek bersama. Jawabannya adalah yaitu E teman-teman ya, yaitu
Urnia dasyphoga. Nah, itu sebagai bermanfaat, obat yang bermanfaat ketika ada kerak lumut. Ya, selain dia sebagai tumbuhan pioner, ini juga bisa bermanfaat sebagai obat. Ya, yang disebut dengan Urnia dasyphoga. Jelas teman-teman ya? Oke, kalau sudah jelas, kita next. Lanjut ke soal nomor 4. Sianida merupakan salah satu racun. Jika sel tubuh terpapar racun sianida, sebagian sianida akan ditemukan di dalam organel. A. Organel retikulum endoplasma. B. Mitokondria. C. Lisosom. D. Inti sel. E. Peroksisom. Ya, yuk teman-teman ya. Yang sudah makan sianida mungkin tahu nih, atau belum makan silahkan, jangan dicoba teman-teman ya. Saya tidak nyaranin karena itu obat yang racun ya, jangan sampai dicoba karena tidak boleh. Oke, kita langsung aja lihat dan cek jawabannya. Yang paling tepat adalah untuk soal nomor 4 ini, yaitu kita lihat dan cek bersama B. Mitokondria. Nah, nanti tersebut akan membentuk sebuah sel yang ditemukan namanya organel mitokondria teman-teman ya. Inilah organelnya. Jadi ketika teman-teman makan sianida, nanti dalam sel tubuh itu terpapar dalam tubuh kita bahwa mitokondria itu ada di dalam tubuh kita, teman-teman ya. Itu dia. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 5 nih. Kita bacakan. Jamur yang membentuk spora secara vegetatif dan belum diketahui phase generatifnya terdapat pada A. Jamur kayu. B. Jamur tempe. C. Jamur merang. D. Jamur kulit. E. Jamur roti. Yuk teman-teman ya, yang membentuk spora secara vegetatif. Nah, belum diketahui nih secara generatifnya kayak gimana. Oke, yang mana nih? Apakah jamur kayu ya, jamur cut. Kalau di sini kita lihat jawabannya adalah yaitu D teman-teman ya, jamur kulit. Nah, ini yang disebut dengan jamur yang bentuk spora secara vegetatif. Generatifnya orang-orang jarang-jarang tahu teman-teman ya. Nah, jawabannya adalah yaitu yang D. Oke, next kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, teman-teman silakan buat teman-teman sini yang bahas biologi ini, kami hanya membahas 5 soal saja. Untuk sebenarnya di sini ada 100 soal untuk yang biologinya, banyak pilihannya. Ada yang apanya TPS 1, TPS 2, TPS 3, itu silakan teman-teman tinggal unduh saja di link deskripsi video. Tapi syaratnya silakan dukung dulu kami dengan cara like dulu video ini, subscribe juga, serta share juga video ini ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa komentarnya di bawah biar ada kesalahan atau ketika ada masukan-masukan yang ingin teman-teman masukin. Seperti itu. Oke, kita langsung aja lanjut ke soal nomor 6 teman-teman ya. Oke, kita bacakan soal nomor 6. Jarak, nah ini soal fisika teman-teman ya. Jarak dari sebuah benda ke suatu lensa cembung adalah 100 mm. Bayangan yang terbentuk tingginya 2 kali tinggi aslinya. Untuk membuat bayangan benda menjadi 5 kali tinggi benda aslinya, maka jarak benda ke lensa harus diubah menjadi A. 80 mm, B. 75 mm, C. 70 mm, D. 65 meter, dan E. 60 mm. Yuk teman-teman, yang mana jawabannya untuk soal nomor 6 ini? Apakah yang A, B, C, D, atau E? Yaps, kita lihat dan cek bersama. Jawabannya adalah yaitu A, 80 mm teman-teman ya. Nah, jawabannya adalah A. Silakan teman ya, bisa dioret-oret. Kenapa dia bisa 80? Karena saya tidak ahli di bidang fisika.
Jadi buat teman-teman yang ingin file aslinya, di sini kami hanya membagikan gambaran saja. Inilah soal-soal yang sering keluar, dan kami juga menyediakan file aslinya di link deskripsi. Tapi syaratnya silahkan subscribe dulu, like, comment, dan share juga video ini. Jadi sangat simpel dan gampang, karena like, subscribe itu semuanya gratis adik-adik ya, nggak usah khawatir. Kita langsung aja lanjut ke soal nomor 7. Besarnya modulus elastitas suatu kawat jika salah satu ujungnya ditarik bergantung pada besaran berikut ini, kecuali A. jari-jari kawat, B. massa beban, C. panjang kawat, D. massa kawat, E. percepatan gravitasi. Nah, ini yang ditanya adalah kecualinya adik-adik ya. Oke, kita langsung aja lihat dan cek. Jawabannya adalah yaitu D. massa kawatnya. Nah, yang disebut adalah besarnya modulus elastitas sebuah kawat itu tergantung pada yaitu massa kawatnya, beratnya seperti apa gitu. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 8. Sebuah kalorimeter, kapasitas kalornya 50 kalori derajat Celcius, berisi 200 gram air yang bersuhu 20 derajat Celcius. Kemudian ke dalam kalorimeter itu dimasukkan 100 gram es 10 derajat Celcius. Setelah dicapai kesetimbangan termis, massa es yang melebur adalah A. 43,75 gram, B. 56,25 gram, C. 62,50 gram, D. 68,25 gram, C. 80 gram. Silahkan teman-teman ya, dihitung bagaimana dia bisa membentuk sebuah termis massa esnya ya. Ini yang ditanya. Oke, silahkan di road area dan silahkan dijawab di kolom komentar buat teman-teman yang mau jawab. Yaps, kita coba lihat dan cek. Jawabannya adalah yaitu B. 56,25 gram. Simple bukan teman-teman ya. Oke, silakan nanti ada file lengkapnya, pembahasan sudah lengkap. Silakan teman-teman tinggal unduh saja di link deskripsi video ini buat teman yang mau belajar mandiri, tinggal di print sehingga teman-teman tidak perlu repot ya menghabisin kuota banyak, menghabisin waktu nonton video yang seperti ini. Tinggal unduh deskripsinya, unduh file aslinya, baru print dan belajar. Oke, kita langsung aja cek ke soal nomor berapa nih? Soal nomor 9. Agar kecepatan gerak partikel-partikel gas ideal dalam suatu ruangan tertutup menjadi 3 kali kecepatan semula, maka suhunya harus dinaikkan menjadi A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 8 kali, E. 9 kali. Yuk teman-teman, yang mana nih jawabannya untuk soal nomor 9 ini? Yaps, kita lihat dan cek bersama. Jawabannya adalah yaitu E. E. 9 kali. Jelas teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah E yang paling tepat. Next, kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, tapi sebelum kita ke sana, silakan untuk soal fisika ini sudah kami siapkan file aslinya di link deskripsi video ini. Tinggal diunduh saja. Ada kata tulisannya file full aslinya. Silakan tinggal diunduh untuk yang saintek ini, yang SBMPTN 2022 ini. Tapi syaratnya silakan teman-teman ya. Jangan lupa subscribe-nya, like, komen, dan share juga video ini. Like dan subscribe video ini saja, karena semuanya itu gratis, tidak ada ruginya buat adik-adik. Oke, kita saling membantu, dan ini informasi yang sangat bermanfaat bagi Anda ketika ingin lulus di sekolah perguruan tinggi negeri di tahun 2022 ini. Next, kita lanjut ke soal nomor berapa nih? Nomor 10. Kita lanjut ke soal kimia teman-teman ya. Oke, kita bacakan. Jika kertas dihidrolisis akan menghasilkan suatu zat yang dapat mereduksi reaksi Pesling. Hasil hidrolisis kertas tersebut adalah A. Sukrosa, B. Glukosa, C. Laktosa, D. Maltosa, dan E. Selulosa.
Yuk teman-teman, yang mana jawabannya untuk soal nomor 10 ini? Oke, kita lihat dan cek bersama. Jawabannya adalah yaitu B, glukosa. Nah, hasil hidrolisis kertas tersebut itu disebut dengan yaitu glukosa, teman-teman ya. Jelas ya? Silakan next kita lanjut ke soal nomor 11. Kita bacakan. Jika nomor atom X sama dengan 5 dan Z sama dengan 9, maka pernyataan yang salah untuk senyawa XZ3 adalah A. Terdapat ikatan kovalen. B. Tidak terdapat pasangan elektron bebas. C. Bentuk molekulnya segitiga datar. Dan D. Momen dipolnya 0. E. Mengalami hibridisasi sp3. Yuk teman-teman, yang mana nih jawabannya untuk soal nomor 11 ini? Kita lihat dan cek bersama. Jawabannya adalah yaitu E. Mengalami hibridisasi, teman-teman ya. Ketika yang X, Z itu membentuk sebuah senyawa. Pernyataan yang salah tentu yang itu E, teman-teman. Jelas ya? Oke, next kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, silakan untuk soal lengkapnya silakan ambil gratis di link deskripsi video ini. Itu semuanya gratis. Di sini saya bahas hanya 2-3 soal saja setiap mata pelajaran. Kenapa? Karena kalau kita bahas akan banyak waktu yang kita habisin. Silakan tinggal di print saja, diunduh, di print, dan belajar mandiri itu lebih efisien, teman-teman ya. Ini sebagai wadah saja untuk kita berbagi, informasi dan berbagi file aslinya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 12. Bila suku, nah ini soal matematika, teman-teman ya. Bila suku banyak X4 min 2 kali 3 plus 3 kali 2 plus AX plus B dibagi X2 min 4X plus 4 bersisa 13X dikurangi 3. Maka AB dikurangi B, A dikurangi B sama dengan A min 9, B min 17, C min 12, D min 2, E 2. Yuk teman-teman ya, dihitung buat Anda yang suka matematika. Karena saya memang tidak ahli di matematika, tapi saya menyediakan informasi dan ada file aslinya di link deskripsi. Kita langsung jawab. Jawabannya adalah C, teman-teman ya. Min 12. Jelas ya? Oke, kita langsung aja next ke soal nomor 13. Kita bacakan. Panjang semua rusuk limas T A, B, C, D adalah A. Maka sudut antara TA dan TC adalah A. 135 derajat Celcius, B. 120 derajat Celcius, C. 90 derajat Celcius, D. 60 derajat Celcius, dan E. 45 derajat Celcius. Yuk, yang mana jawabannya? Kita langsung lihat dan cek nih. Jawabannya yang tepat adalah yaitu C, 90 derajat Celcius. Teman-teman ya. Nah, silakan file matematika ini juga silakan tinggal ambil di link deskripsi video ini. Sudah kami siapin, tinggal belajar mandiri saja. Tapi syaratnya like dan subscribe dulu video ini. Oke, dan semuanya itu gratis, teman-teman ya. Next, kita lanjut ke soal nomor yang sudah selesai, teman-teman ya. Jadi kita hanya bahas 13 soal saja. Terima kasih sudah menonton di video ini. Semoga sukses, semoga berkah semuanya. Salam edukasi buat adik-adik. Terus berdoa, terus berbagi informasi, serta terus belajar mengupgrade diri untuk menghadapi seleksi SBMPTN ini atau UTBK 2022 ini. Semangat terus adik-adik. Semoga sehat selalu. Semoga sukses. Dan silakan bantu kami dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share juga video ini. Demikian. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.